Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market kripto hari ini dan mungkin outlook untuk minggu depan, beberapa event makro, mungkin data-data rilis yang akan terjadi di minggu ini. Kita akan coba bahas di video hari ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka update harian market kripto, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan kita bisa update dulu untuk market kripto saat ini gitu ya. Di saat ini sebenarnya weekend relatif lebih sideways. Di sini kita lihat ada penurunan sekitar 0,3%. Bitcoin masih di area kisaran level 28.300 ya. Ada sedikit penurunan tapi nggak terlalu signifikan sebenarnya ya. Ini hampir sama seperti video yang sempat kita bahas juga kemarin. Ya. Lalu kita next up, kita bisa lihat selama 24 jam terakhir ada Aptos yang mengalami kenaikan, Dogecoin juga mengalami kenaikan. Saya sempat mention di mana Dogecoin juga cukup menarik di channel Telegram. HBAR, Zilliqa, Decentraland mana, ApeCoin, yes, ini mereka mengalami kenaikan walaupun sebenarnya secara kenaikan pun saya tidak bisa katakan ini kenaikan yang signifikan ya, masih konsolidasi. Nanti kita akan bahas mengenai price action Bitcoin gitu ya, karena menarik di minggu depan. Saya rasa akan ada big move coming juga. Ada Arbitrum yang mengalami penurunan, Conflux, 1inch, Max Network, Immutable X, dan beberapa kripto lainnya juga yang sedikit mengalami pelemahan seperti itu ya. Fear and Greed kita lihat di 63, jadi masih greed. Udah lama kita ngetes Fearful, saya rasa mungkin di bulan April ada possibly kita akan ada mengalami penurunan ke arah Fearful di sini, dan ini akan menjadi buying opportunity untuk kripto ya. Kalau teman-teman tanya secara makronya, secara short term saya cenderung lebih bearish ya, artinya Bitcoin sudah mengalami kenaikan seperti ini, cenderung melihat Bitcoin mengalami koreksi dahulu gitu ya, walaupun ada probability di mana Bitcoin akan breakout juga gitu ya. Nanti kita bahas mungkin lebih detail di secara teknikalnya. Namun secara long term kita lihat saat ini, long term berarti ya beberapa bulan ke depan, nggak usah beberapa tahun ke depan deh ya, beberapa bulan ke depan, dikarenakan Bitcoin sudah breakout dari makro downtrendnya yang sempat kita mention di sini, perubahan tren kripto, ya harusnya lebih bullish gitu ya, dengan ada konfirmasi yang ada ya. Kalau teman-teman tanya apakah Bitcoin akan testing kembali lagi ke area bawah sini, kalau kita ke time frame one day mungkin gitu ya, ke time frame one day mungkin testing ke area level 15.000, 16.000-an lagi, kecil kalau menurut saya ya kemungkinan. Nah, mungkin butuh black swan event yang bisa membuat Bitcoin turun lagi ke 44% gitu ya. Namun kalau Bitcoin untuk testing ke area level 25.000, yes, masih ada possibility ya, masih ada kemungkinan. Mungkin testing ke area 19.000 pun masih bisa juga gitu ya kalau kita lihat ya. Namun kalau untuk dia membuat new low lagi belum tentu seperti itu secara teknikal yang ada, di mana dia break dari downtrendnya ini gitu. Jadi ini harus teman-teman lihat secara kalau teman-teman lihat di time frame weekly kita lebih bullish ya, kita lebih positif. Tapi kalau kita secara time frame daily mungkin akan ada koreksi ya, kalau kita secara purely teknikal juga. Kita lihat dulu untuk data minggu depan. Data minggu depan mungkin yang akan menarik menurut saya adalah di Friday ya. Tapi Friday ini menariknya US stock ini kan tutup ya, ada Good Friday gitu ya, tapi datanya tetap keluar, non-farm payrolls dan employment rate ya. Bisa salah satu yang kita bisa lihat, mungkin Bitcoin akan ada reaksi, dan reaksinya mungkin ini akan sedikit dilebihkan atau mungkin agak sedikit lebih besar dikarenakan apa? Dikarenakan US stocks-nya close. Jadi bisa jadi volume dari stock market lebih fokus terhadap Bitcoin aja, karena Bitcoin pasti masih buka ya. Bitcoin kan buka selalu ya, 24 jam per 7 setiap hari, nggak seperti US stock yang ada waktu libur, waktu trading dan lain-lainnya. Next up, kita kalau lihat bahas mengenai makro, Chinese yen, beberapa negara yang sudah meninggalkan dolar di sini menarik ya, di mana dolar semakin melemah dan foreign currency ya, salah satunya sebenarnya yen dari China gitu ya. Ini bisa dibilang semakin menguat kalau saya rasa ya. Chinese yen surpass the euro to become Brazil's second largest currency in foreign reserve ya. Brazil punya currency, foreign currency ya, secara reserve ya, itu sekarang udah yen gitu yang kedua. Dan mungkin ini menjadi bisa dibilang inisiasi lah, awal dari mungkin kebangkitan atau penurunan Amerika. Ini secara international economic-nya. Nah, kita lihat tentang Balaji ya. Kalau teman-teman sudah familiar dengan Balaji ini adalah satu tokoh ya, CTO dari Coinbase, yang dia sempat membahas Bitcoin mungkin $1 juta di bulan Juni ya. Dia ada bet ya, ada taruhan lah bisa dibilang seperti itu ya, $1 juta bahwa Bitcoin bulan Juni bisa sampai $1 juta ya. Ini gambarannya aja gitu ya, menurut saya pun masih jauh sekali gitu ya. Possible
mungkin 1% ya, tapi kalau misalnya Bitcoin naik ke 50.000 atau bahkan mungkin 40.000 atau testing ke area 30.000 lagi, itu masih ada kemungkinan gitu ya. Tapi Bitcoin saja belum menyentuh area 100.000 gitu ya. Kalau tiba-tiba dia ke $1 juta, wow, seperti itu ya. Walaupun kita sama sekali nggak menolak hal tersebut terjadi. Ya, kita lihat secara technical ya di sini dari Recapitol, Bitcoin recently perform a major confirmation of a new macro uptrend. Yes, ini kita bahas juga ya, uptrend baru gitu ya. However, in the short term, it's not yet clear if a healthy pullback isn't needed. Jadi secara short term, possible akan ada pullback. Dan pullback itu normal ya, harus teman-teman lihat. Kalau Bitcoin mengalami penurunan itu normal. Dikarenakan apa? Dikarenakan sesuatu yang sudah mengalami kenaikan. Kalau dia mengalami pullback, selama pullback itu masih controllable ya, atau nggak breakdown, nggak dump, itu masih oke ya untuk melanjutkan kenaikannya lagi. Nah, ini akan menarik. Jadi kalau teman-teman mungkin yang masih mencari exchange juga, saya rekomend exchange Binance untuk mungkin teman-teman invest atau extra exchange account, invest, trading, staking, semua available di Binance. Dan kalau misalnya teman-teman mau support channel ini pun, feel free mungkin bisa download Binance ya di kolom deskripsi. Mungkin bisa menggunakan referral code saya juga, sekalian support dari channel ini gitu ya, secara indirectly. Binance kalau teman-teman tanya kelebihannya banyak sekali ya, menjadi exchange nomor 1 di dunia saat ini secara volume besar, secara jumlah cryptocurrency yang ditradingkan juga banyak, usernya juga banyak, dan harusnya relatif lebih aman. Walaupun tetap harus saya mention di crypto pasti ada resiko, nggak ada yang namanya aman ya, benar-benar 100% aman nggak ada. Kita lihat krisis dan lain-lainnya gitu ya, tapi Binance ini menjadi exchange yang bisa dibilang aman. Nah, next up kita mungkin bahas secara teknikal untuk Bitcoin ya. Mungkin kalau ada waktu kita juga bahas beberapa altcoin, tapi kita bahas Bitcoin dulu gitu ya. Jadi kembali lagi disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Hampir yang kita bahas dalam beberapa hari terakhir juga, dimana Bitcoin ini sudah di fase resistance, dan dalam beberapa hari ini sebenarnya nggak terlalu moving gitu ya, nggak terlalu banyak pergerakan yang terjadi. Kita bisa lihat Bitcoin ya testing ke area level 29.200 ya, 184 di sini, lalu kembali ke reject back down, lalu sekarang berada di konsolidasi di area level 28.305 ya. Dan harus diperhatikan ya, kenapa kita bilang mungkin big move bisa terjadi untuk Bitcoin, untuk crypto di minggu depan khususnya. Ini kalau teman-teman lihat ya, karena saat ini kan tanggal 2 April. Kalau teman-teman lihat, ini kita sudah di fase resistance ya. Biasanya di resistance ini akan ada dua reaksi yang akan terjadi. Antara yang pertama dia breakout gitu ya, dia breakout, atau yang kedua dia reject. Seperti itu ya. Kalau teman-teman mau buy on breakout, sebenarnya paling bagus adalah dia breakout, buy pada saat dia retest gitu ya, baru ride the wave seperti itu ya, karena untuk ada konfirmasi juga. Kalau untuk short sebenarnya sama ya, biasanya dia ada breakdown dulu, konfirmasi, baru short di area level konfirmasi kita, baru ride untuk short. Ini kalau teman-teman untuk trading. Nah, secara time frame 4 jam kalau kita lihat beberapa hal key level mungkin ya, kalau teman-teman tanya yang saya perhatikan. Kita bisa lihat dari sini ya, dalam beberapa 4 jam terakhir atau beberapa hari terakhir Bitcoin not much movement. Di sini kita bisa secara range pun mungkin 1,5%, 1-2% saja gitu ya kenaikannya ataupun penurunannya ya. Beberapa level. Yang pertama, Bitcoin ini baru jam ini pada saat video ini dibuat, testing kembali lagi ke area support yang sempat kita mention, yang awalnya menjadi resistance ya. Ini kisaran area level 28.300-an gitu ya. Yang saya perhatikan adalah kotak warna merah ini ya. Ini kisaran level 28.000. Ada dua level sebenarnya, 27956, 28.000 sampai 27.950. Intinya seperti itu. Ini levelnya banyak key level di area ini. Yang pertama, kalau teman-teman lihat, ini akan menjadi weekly open minggu kemarin. Sorry ya. Di sini kalau teman-teman lihat dari sini, ini menjadi weekly open minggu kemarin. Opennya kemarin di area level 27968. Berikut pula menjadi high di hari Senin gitu ya. Hari Senin biasanya menjadi key level juga, dikarenakan itu akan membentuk namanya Monday range ya kalau teman-teman untuk trading. Jadi di area level 28.000, 27.900 ya. Jadi di area level 28.000, 27.950 itu akan menjadi key level. Ditambah kalau kita lihat secara time frame 4 jam, ada exponential moving average 50-nya juga yang warna merah. Jadi ini benar-benar banyak key level di sini, persis di area ini.
Ya saya rasa mungkin weekly open karena kan bentar lagi weekly close gitu ya. Ini bisa bermain di area range ini. Kalau misalnya ternyata kita breakdown, ini possible Bitcoin akan turun mungkin ya di minggu depan. Seperti itu. Kalau kita lihat Bitcoin koreksi, harus teman-teman lihat secara mindset, kita bukan lihat Bitcoin akan turun lagi dan lain-lain gitu ya. Ini turun secara short term aja. Mungkin kalau secara yang saya perhatikan untuk saat ini mungkin testing ke level 25 ribuan yang sampai kita bahas juga ke area ini, lalu baru mungkin ada move back up lagi seperti itu. Bukan artinya Bitcoin akan turun lagi ke level 12 ribu dan lain-lainnya gitu ya. Belum ada tanda-tanda sebenarnya Bitcoin mengalami penurunan, karena kita bisa lihat dalam tahun ini pun Bitcoin masih menjadi top performing assets, financial assets di tahun ini ya. Kita lihat sekarang Bitcoin di 28296 seperti ini konfirmasinya. Teman-teman mungkin bisa lihat juga di area support ini 28 ya 28.100 28.300-an bisa menjadi area level supportnya. Mungkin key levelnya tetap di kotak warna merah ini. Ya, cukup simpel sebenarnya untuk diperhatikan di saat time frame daily atau 4 jam gitu ya. Kalau teman-teman melihat dia udah konfirmasi close di sini, cenderung kita akan lebih bearish. Mungkin possible pada saat dia retest ke area ini entry short untuk mengalami penurunan. Ini kalau secara trading plan ya, biasanya seperti itu. Ya, atau kalau misalnya mau long, ya kita tunggu dulu Bitcoin break out dari bisa dibilang channel ini gitu ya. Range inilah bisa dibilang dari range ini breakout konfirmasi ya, mungkin dalam beberapa hari baru dites kembali, baru upside seperti itu. Ya, ini kalau kita untuk Bitcoin. Untuk saat ini sebenarnya ya belum menentu gitu ya, karena Bitcoin kalau teman-teman lihat secara time frame 1 jam, kalau kita benar-benar perhatikan ya. Nah, ini kita lihat Bitcoin ada reaksi demand sebenarnya. Kita bisa lihat nih, setiap kali dia testing ke area ini. Ya, ini testing sekali, testing 2 kali gitu ya. Lalu di sini ada resistance, lalu ini kembali testing lagi. Ini ada reaksi demand level di area ini. Artinya pada saat Bitcoin turun ke area level 28.100, ada yang buy up lagi, ada yang membeli Bitcoin lagi. Ya, pada saat dia turun lagi ke sini, ada yang membeli Bitcoin lagi. Mungkin dia akan turun ke level 28.000 dan mungkin masih ada possible buy movement lagi untuk mengalami kenaikan lagi. Ya, karena ini area demand, kita tahu ya pasti ada yang mau Bitcoin naik, ada yang mau Bitcoin turun juga gitu ya. Kita hanya lihat sisi mana sebenarnya lebih kuat, apakah sell side atau buy side-nya. Apakah orang-orang yang mau membeli Bitcoin untuk dia mengalami kenaikan atau yang mau menjual Bitcoin. Seperti itu. Kalau kita lihat Bitcoin dominance, secara time frame daily, Bitcoin dominance still strong sih kalau menurut saya ya. Kita bisa lihat dari sini dia konsolidasi di area ini, tapi cukup ada sedikit pelemahan kalau teman-teman lihat, karena altcoin kan beberapa nih naik. Ada Aptos, ada Dogecoin, ada HBAR gitu ya, sedangkan Bitcoin konsolidasi, namun kenaikannya belum signifikan. Kita menunggu, ini kan key level juga untuk Bitcoin dominance, jadi ada possible sebenarnya ada reversal juga ya. Kalau reversal terjadi di sini, ini saya harus lihat juga gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat Bitcoin turun ya, mungkin ke level 25.000, apa yang akan terjadi kepada altcoin? Kalau ternyata altcoin juga turun, ini Bitcoin dominance masih strong, bahkan kemungkinan kalau seperti itu masih tetap naik gitu ya. Mungkin Bitcoin turun 2%, 3%, altcoin bisa turun 5-6%-an seperti itu ya. Yang kita harapkan sebenarnya Bitcoin mungkin konsolidasi ya. Di saat Bitcoin konsolidasi, altcoin bisa performing dan membawa Bitcoin dominance kembali turun lagi ya, yang kita bisa lihat kemarin di analisa ini gitu. Ini untuk altcoin sih. Jadi kira-kira ini dulu mungkin untuk update market crypto hari ini. Ya, kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.